Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Samsudin selaku koordinator pengawas BNP. Beliau adik dari Kiai Haji Mahfud Ali, yang kalau kenal Gus Pung. Salipun apa? Kula sarangan Gus Pung ibadah haji tahun 2010 tumut KPI itu Gus Pung. Tahun 2010. Jadi ingkang pirsa kula Gus Pung. Pak Kiai Samsudin niki wau nggih Pak Kiai. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Hamim MHI, Ketua BMT Muamalah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Demyati SAG MEI selaku sekretaris BMT Muamalah Syariah. Yang saya hormati, saya banggakan pula jajaran pengurus dan pengawas BMT Muamalah Syariah serta semua anggota BMT Muamalah Syariah Ukir di Jombang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tidak lupa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa silaturahmi bersama sekaligus melaksanakan RAT. Ini merupakan forum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lembaga koperasi. Jadi, alhamdulillah bisa dilaksanakan, kita diberikan kesempatan oleh Allah maupun kesehatan bisa hadir di sini. Salam salawat kita aturkan dari bahan junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyelamatkan kita, melancarkan usaha-usaha kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih saya yang pertama sampaikan kepada jajaran pengurus dan pengawas BMT Muamalah Syariah bisa melaksanakan kewajiban. Jadi RAT itu wajib, kewajiban selaku lembaga koperasi, di mana saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan di semua koperasi di Kabupaten Jombang. Panjenengan termasuk awal bulan ya, termasuk Januari Februari ini termasuk awal. Saya sampaikan terima kasih. Ini salah satu indikator bahwa koperasi ini sehat, salah satunya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hari ini yang melaksanakan koperasi, yang melaksanakan RAT, sehingga anggota kami di Dinas Koperasi ini kita bagi habis. Saya kebagian di BMT Muamalah Syariah ini ada 13 titik ini hari ini yang melaksanakan RAT, makanya kita bagi habis anggota kami yang di dinas untuk menghadiri RAT ini. Jadi saya kebagian di sini, dan tahun kemarin saya tidak kebagian di sini Pak Yai, karena kami menempati jabatan koperasi ini, kepala dinas koperasi ini dari pada waktu itu masih Ibu Bupati Jombang, Bu Munida, ini sejak Januari 2023.
menggantikan Pak Mutolib. Yang Pak Mutolib bergeser ke dinas arsip perpustakaan. Kami dari inspektur ke dinas koperasi ya, sekaligus mendekati rumah Pak. Jadi kantor saya dengan rumah ini hanya 150 meter. Karena tahun depan insya Allah 2012 saya sudah purna, ya. Sudah 60 tahun. Ternyata nggak terasa ya. Nah ini di sini ada anggota koperasi ini Bu Trina ini termasuk anak saya ini. Ini seangkatan anak saya nomor 2. Ya. Jadi dari UNED, ya, dari UNED juga. Sekarang dosen ini di Unhas. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah BMT Muamalah Syariah ini adalah sebuah koperasi yang mempunyai fungsi salah satunya edukasi. Karena pengurus dan anggotanya ini nampaknya banyak didominasi dari sivitas akademi Unhas, ya. Bapak Ibu dosen, ya, maupun karyawan dari Unhas, sehingga ini bisa berfungsi juga edukasi kepada masyarakat, ya, di sekitarnya bahkan se-Kabupaten Jombang, insya Allah. Ya. Jadi beberapa yang kami lihat dari BMT ini cukup luar biasa berkembang di Kabupaten Jombang. Bahkan ada salah satu kemarin yang kami hadiri adalah BMT NU Bayang. Ini sudah mengembangkan sayap sampai keluar kabupaten. Di Kabupaten Jombang aja ada 22 cabang, ya. Dan itu menyatu dengan kantor MBC. Ya. Berkembang luar biasa. Targetnya untuk pengelolaan keuangan di tahun kemarin ditutup buku tahun 2023, targetnya 175 miliar, itu berhasil mengelola 140 miliar. Jadi ini BMT ini luar biasa. Kalau mungkin yang sama dengan hampir sama dengan BMT Muamalah Syariah ini mungkin BMT Riskuna Ikabu yang dari Bahrul Ulum ini hampir sama dengan di sini, tapi mungkin sana lebih luas karena alumni Bahrul Ulum, alumni pondok. Jadi juga bisa universitasnya di Bahrul Ulum dan juga alumni pondok. Mungkin Unhas ini tidak dengan alumni pondok Tobiro mungkin ya, hanya lingkup Unhas. Ya. Itu pun sudah luar biasa kalau kita lihat perkembangannya di tahun 2002 sampai dengan dibandingkan 2023 ini perkembangannya hampir 100% ini Pak Yai. Pak Yai tadi utak-utak melihat ini perkembangan laporan keuangannya. Tuh, ini pendapatan kotornya itu meningkat itu dari tahun 2022 sampai dengan 2023 hampir 100% ya. 70% berapa ini. Ini alhamdulillah ini menunjukkan bahwa koperasi ini memang merupakan salah satu dan satu-satunya bahkan ya. Cuma beberapa waktu yang lalu ada lagi satu sokok guru perekonomian di Indonesia ini yang pertama adalah koperasi berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 33 ini. Dan ternyata juga menyelamatkan situasi badai kemarin COVID. Ini yang tidak kolaps itu hanya koperasi. Yang lain-lainnya banyak yang tutup. Ya. Untuk lembaga-lembaga usaha yang lain banyak tutup. Khusus koperasi masih bertahan. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Yai Samsudin bahwa nyawanya koperasi itu ada di pengurus ya, Pak Yai tadi.
karena yang standby terus ya di kantor. Tapi saya kira satu kesatuan juga dengan anggota, karena koperasi ini memang wujud lembaga perekonomian yang bersifat gotong royong. Ya, ini salah satunya memang ciri khas daripada masyarakat Indonesia ini adalah gotong royong. Karena gotong royongnya inilah akhirnya eksis meskipun ada badai yang seperti kemarin. Terbukti kalau kita melihat laporan keuangan pertanggungjawaban baik di tahun 2022 maupun 2023 ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jadi itu senang dan bangga sekali saya melihat perkembangan sekilas dari laporan Pak Manajer tadi, dan juga ada buku laporan pertanggungjawaban. Kami akan bersinergi terus. Ternyata sebelumnya sudah ada pembinaan juga dari Dinas Koperasi Kabupaten, nanti akan kita teruskan, dan nanti Pak Yai ini ada Permenkop 8 tahun 2023 yang baru ini, bahwa nanti pengurus dan pengawas koperasi yang punya bentuk usaha simpan pinjam ini harus mempunyai kualifikasi Pak Yai. Jadi punya sertifikat uji kelayakan dan kepatuhan. Karena ini simpan pinjam dan nampaknya anggotanya tidak hanya dari anggota yang ada, tapi juga dari masyarakat bisa masuk untuk simpan pinjam ini, sehingga butuh kualifikasi. Dan kami dari waktu ke waktu permasalahan pengaduan terkait dengan simpan pinjam itu banyak dan cukup pelik memang ya. Jadi banyak kasus-kasus yang muncul, tapi yang jelas bukan BLT muamalah ya, yang simpan-simpan pinjam yang lain ya. Jadi banyak datang pengaduan ke kami untuk kita fasilitasi karena ada permasalahan di sana. Maka dari itu dari Menteri Koperasi RI dengan kasus yang ada di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ini nampaknya mewajibkan pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam khususnya harus mempunyai sertifikasi uji kelayakan dan kepatuhan. Nanti kami insya Allah di tahun ini akan mengadakan BIMTEK terkait dengan uji kelayakan dan kepatuhan ini dari Dinas Koperasi. Nanti akan kami hadirkan yang bisa mengeluarkan sertifikat ini, nanti skalanya nasional. Jadi nanti SKKNI itu ya, nanti kami akan fasilitasi dan kami akan tekankan untuk beberapa KSP yang besar khususnya ini, nanti mungkin koperasi muamalah ini termasuk besar ini. Insya Allah nanti kami undang gitu. Ada perwakilan pengurus dan pengawas Pak Yai untuk kita lakukan BIMTEK, ada perwakilannya untuk mendapatkan sertifikasi itu, sehingga ini meminimalisir kasus-kasus yang mungkin timbul kaitan dengan koperasi dengan nasabah atau anggota. Kalau di sini calon anggota juga ada calon anggota. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah melaksanakan kewajiban selaku lembaga koperasi, sehingga ke depan insya Allah kalau melihat potensinya ini akan berkembang terus. Amin. Cuma ini tadi untuk menempati tempat duduk yang di depan untuk maju kok sulit ya. Jadi yang di depan itu kelihatannya terpaksa ini tadi karena keagungan kursi. Mestinya yang maju itu kalau disuruh maju harus cepat maju. Ya. Oke. Mohon maaf ini bercanda Pak Yai kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang jatuh apapun. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena beliau menunjukkan dari jalan kesilapan menuju jalan yang terang benderang yakni Syiar dan Islam. Bapak, Ibu-ibu, seluruh peserta rapat anggota tahunan BMT Muhammadiyah Syariah tahun buku sering keliling ya. 2023. Sebelum acara ini dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ala dunia ala dunia soleh akhir ila lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim ya kana wa ya kana nasta'in siratal ladzina untuk mempersingkat waktu, sebelum acara ini kita lanjutkan, apa perlu dibacakan ini ya, apa tanda tertib rapat anggota tahunan. Untuk peserta ya, kehadiran peserta sudah memenuhi kuota nih, dari lebih dari 50%. Oke, langsung mau nih dilanjutkan. Oke, kita kasih waktu nih 2 menit. Apakah ini cara rapat anggota tahunan ini dari segi kehadiran bisa ini ya memenuhi syarat? Oke, boleh, takkan deh. Ya, monggo bapak-bapak nanti sing ngaji ibu-ibu tinggal penuh loh, tinggal ini tentunya kan YouTube nih. Ya, baik, kita sepakati bahwa ini acara sudah bisa kita mulai. Sebelum kita mulai, kita bacakan susunan acara pada rapat anggota tahunan BMT Muhammadiyah Syariah tahun buku 2023. Susunan acara yang pertama tadi pembukaan sudah kita buka tadi, kemudian acara kedua adalah sambutan sekaligus laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Selanjutnya tanggapan ya dari anggota terkait dengan LPG. Kemudian yang selanjutnya adalah pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Jombang. Lajeng penutup ya terkait doa. Lajeng dilanjutkan dengan pembagian surprise. Lajeng ramah-tamah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sambutan atas nama Ketua Koperasi sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Diryati NE. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang sangat kami muliakan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Bapak Haji Fakhrudin Widodo SHMM, beserta staf pengurus BMT Muhammadiyah Syariah dan seluruh anggota
KBMT Koperasi Baitul Mal wa Kamil Muamalah Syariah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2023. Memang ini acara rutin dan memang acara wajib yang harus kita laksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap seluruh anggota. Para hadirin, para rawuh ingkang dimulya. Sebelum kita mulai pada pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, di sini perlu kami sampaikan, para hadirin, para rawuh, bagi Bapak Kepala Dinas, seyogianya yang menyampaikan pertanggungjawaban ini adalah Bapak Ketua, Inggih menika Romo Yai Haji Hamid Supaat, Muhammad Hamid Supaat, MHI, cuman beliau saat ini masih menerima sakit, jadi beliau izin belum bisa mengikuti acara pagi hari ini dan menyampaikan salam beliau kepada Bapak Kepala Dinas dan juga seluruh anggota KBMT Muamalah Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap agar MHT ini menjadi forum yang bermanfaat untuk khususnya perkembangan koperasi kita yang secara tidak langsung, kalau koperasinya berkembang baik, maka anggotanya juga tentu akan ada manfaatnya. Yang ketiga, beliau menyampaikan permohonan doa agar beliau diberi kesehatan dan bisa kembali melaksanakan kegiatan aktivitas sebagaimana biasa. Untuk itu beliau mohon bantuan doa Fatihah yang khususnya ditujukan pada beliau dan umumnya ditujukan pada keluarga, sanak famili handetolan kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Ala hadini ya kulli salihah dan bisyafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kalau udah iya. Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Ibu anggota Koperasi Baitul Mal wa Kamil Muamalah Syariah Keduyuran Jombang yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberadaan KBMT Muamalah Syariah ini memang tidak mungkin berdiri tanpa keberadaan anggota. Itu sudah otomatis. Nah, pada saat pendirian anggota ini memang menjadi satu hal yang harus ada. Dan pada saat pendirian itu KBMT Muamalah Syariah memberikan atau menyepakati visi misinya. Di antara misinya ini ada misi ekonomi tentu saja, karena kita bergerak di dunia atau di bidang ekonomi. Yang kedua juga ada misi edukasi. Untuk misi ekonominya nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Manajer di samping saya ini. Nanti LPG-nya kita bagi menjadi 2 sesi. Jadi secara umum kita ada usaha simpan pinjam syariah yang memang ini menjadi sokok guru selama ini kegiatan KBMT kita. Yang kedua adalah unit ATK. Jadi para anggota sekalian, apabila panjenengan ngerasakan untuk belanja ATK, monggo kita sudah eksis di sini dan juga fotokopi. Silakan bisa pesan, nanti bisa diantar. Ya.
Sekarang fotokopi tidak harus ada fisiknya, pakai file juga bisa. Monggo kita manfaatkan. Kalau usaha kita dimanfaatkan oleh anggota, tentu nanti dampak positifnya juga akan kembali kepada anggota. Ya. Dan juga yang saat ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih dikit, ini adalah usaha yang ada di belakang kita, yakni apotek. Ini dulu juga usulan dari anggota karena saat itu nyari obat sulit, jauh tempatnya, dan alhamdulillah kita bisa mewujudkan. Oleh karena itu, monggo para anggota khususnya jangan sungkan-sungkan untuk mengakses obat-obatan di apotek Tebu Ireng ini. Kita kasih nama apotek Tebu Ireng. Jadi monggo silahkan nanti di WA, insya Allah diantar. Tapi ya jangan sampai levothyroxine 1 biji. Yang tahu di sini, monggo silahkan panjenengan hadir di sini. Tapi bukan berarti ketika kita mengusahakan unit apotek, bukan berarti kita mendoakan agar para anggota ini sakit gitu, boten gitu. Cuman sakit itu kan sunatullah. Jadi kalau pas sakit ingat apotek Tebu Ireng gitu. Jadi sakitnya sakit yang barokah. Itu obatnya apotek, kita anggota KBMT, apoteknya milik KBMT. Nah ini simbiosis mutualis, saling memberi manfaat. Ini dampaknya akan luar biasa. Nah, para bapak, kepala dinas, dan juga hadirin hadirat anggota KBMT Muamalah Syariah yang berbahagia. Misi berikutnya adalah misi edukasi. Misi edukasi ini kita komitmen pada bahwa keberadaan koperasi kita ini tidak hanya memberi atau menebar manfaat dari sisi ekonomi, tapi juga menebar manfaat dari sisi pendidikan. Pendidikan maksudnya apa? Kita disebut rutin untuk mengirim mahasiswanya ke koperasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu ditegaskan pada kesempatan hari ini adalah bahwa BMT kita ini adalah badan hukum yang mandiri, tidak terkait dengan lembaga manapun, tetapi kita bisa bekerja sama dengan lembaga manapun. Selama ada kesepakatan, maka lembaga itu bisa kita kerjasama. Karena mungkin ada di antara panjenengan yang mungkin belum paham bahwa koperasi itu ya sudah berbadan hukum sendiri tanpa harus nyantol di badan hukum lain. Jadi kita ada berita acara pendirian koperasi, kemudian beserta perlengkapannya nanti kita ajukan rekom ke dinas, nanti direkomendasi ke notaris mana, maka sudah bisa berdiri koperasi tanpa harus menginduk pada instansi lain atau lembaga lain. Walaupun boleh jadi dalam satu lembaga juga ada koperasinya, tapi tentu ada pembatasan. Kalau tidak salah, waktu itu kami konsultasi ke dinas koperasi, memang tidak boleh dalam satu yayasan atau lembaga itu ada lebih dari monggo namanya Bapak Ibu sekalian anggota yang belum melaksanakan kewajiban penambahan simpanan pokoknya untuk menghubungi petugas agar nanti segera didata. Karena sampai RAT yang sekarang masih ada yang belum, Jadi mohon perhatian ya. Mohon perhatian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya dari sisi dari sisi perkembangan keanggotaan, insya Allah sampai saat ini jumlah anggota ini 105. 105 itu sebelumnya tahun kemarin itu 2000 tahun buku 2022 itu ada 109 orang. Pada tahun ini ada 5 anggota yang keluar.
Oke. Dan mohon maaf, ada salah satu anggota kita yang juga sampun sumare kapundhut inggih menika Ibu Mansur Zawawi. Sepindah malih saya mohon kula nyuwun ikhlasipun penggalih kagem Bu Mansur Zawawi kita waosaken Fatihah nggih. Mugi-mugi pinaringan panggen ingkang sae, mugi-mugi pikantuk swargane Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi berikutnya adalah sesi perkembangan usaha dan keuangan. Ini nanti saya serahkan kepada pihak manajer untuk menyampaikan. Monggo. Terima kasih. Insya Allah semua anggota yang hadir di sini sudah menerima buku ini ya, laporan keuangan ya, laporan pertanggungjawaban. Anggota betul dibagi lain bagian yang belum monggo dibagi. Nah, lain ya dibagi. Sampun guys, Banten sampun menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan harga kota. Itu laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. Ini mohon maaf, kita pernah ini ya menyampaikan kepada anggota bahwa RAT BMT Muamalah Syariah ditetapkan setiap tanggal 27 Januari, disesuaikan atau ditempatkan atau dibantah dengan hari kelahiran atau hari berdirinya BMT Muamalah Syariah. Karena untuk RAT tahun buku 2023 ini ada hal yang ini ya yang sangat urgent sehingga kami tidak bisa tepat pas tanggal 27. Padahal itu di awal sudah kita rencanakan begitu karena ada satu hal yang sangat urgent sehingga mundur satu minggu di tanggal 3 kita baru bisa wilayah Jawa. Sekali lagi kami mohon maaf untuk pelaksanaannya mundur satu minggu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan beberapa waktu lalu. Laporan ini terdiri Ini kok saking bayai adlan ya tadi pendahuluan terus organisasi kelembagaan sudah disampaikan. Sekarang di Jawa Kemudian tiga adalah pada halaman 4 ya perkembangan usaha. Nah ini alhamdulillah dari Banomnya 4 ya 4 tiga ini tapi 4 usaha ya yang kita Setelah ini saya jalankan itu masukkan lagi. semuanya membuahkan hasil walaupun belum bisa maksimal ya karena beban beban biaya yang kita Kita keluarkan itu usaha masih cabangnya sangat besar karena ini penyusutan dikenali pun rumen kan gedung, bayai adlan. sehingga ini masih kenyawur Kalau mau sertifikat haji di pun ketemu tuh bayai. pembangunan itu ya jadwal, ya. ini Oh, jadwal butuh beberapa tahun ke depan sehingga kan nanti kita bisa normal ya, untuk sehingga 3 tahun terakhir ini ya pendapatan SKU kita sedikit menurun. Nah ini ya dari unit simpan pinjam dana yang kita putar ya atau omset yang kita putar adalah 2.284 juta
899. Oke, oke. Lebih banyak daripada Jos. Kemudian Oke. mendapatkan Kempal, nggih. penghasilan atau Kantos 15 pendapatan ribu dulu, nggih. kotor sebesar 500 juta 160. Biasanya ngempal itu ke Pada unit Oleh Mbak ATK Ayah ini. alhamdulillah Oke. dengan 16 omset penjualan 14 juta 50.500 rupiah, kemudian HPP-nya Berapapun ya, harinya jumlah yang harga penting pokok harus 16. penjualan selama Oke. 1 tahun sebesar Kembali ten SAA beliau. Boten nggih, masjid nggih. sekian, sehingga mendapatkan laba Masjid ya, itu lah dari, sakit melebar dari ke penjualan kotor dikurangi Tapi SAA nggih HPP, waduh lho Bunda. ketemu laba sebesar 2.842.900. Nah ini kenapa tidak saya sebutkan laba kotor di ATK ini, karena untuk pengeluarannya atau beban biayanya itu jadi satu dengan fotokopi. Jadi untuk labanya ATK itu dirundung ya, nggak usah dikurangi ya segitu. Nah nanti bebannya karena jadi satu dengan fotokopi. Dan alhamdulillah fotokopi sekalipun yang di kampus ini belum bisa normal 100% kayak sebelum COVID ya. Ya nggak tahu kok ini mahasiswa masih enggan ya untuk fotokopi atau biaya ATK di BMT ATK BMT kampus ya. Jadi pendapatannya masih minim. Ya ini bisa memperoleh pendapatan sampai 40 juta 900.000 ini karena ini ya kita buka baru 1 tahun di ini ya di Iki konconipun BMT juga Utara. nomor kali. Bu Nah, itu Trina. antara ATK kampus dan ATK BMT Utara dan fotokopi itu ya, kita jadikan satu mendapatkan memperoleh pendapatan 41.949.500. Kebetulan Dan alhamdulillah 2019 unit apotek ya yang satu berdiri tim niku bulan Mei ya, bulan Mei 2022 dan di tahun 2023 sangkatanipun ini Trina. omset penjualannya 700 juta ya, 755.833.500. Kemudian HPP-nya ya harga pokok penjualannya selama 1 tahun sebesar 525.833.500, sehingga sudah mendekati BEP ya. Kita dalam 1 tahun setengah sudah mendekati BEP ya, masih banyak tanggungannya untuk itu ya, perlengkapan dan pembangunan gedung. Dalam rai. Nah ini yang bebannya ini hanya beban ya operasional dan gaji karyawan itu sebesar 207 ya juta 7.200, sehingga ini laba bersihnya jamaah terus. Ini kita alhamdulillah ya dalam 1 tahun ini operasi sudah laba 23 juta usaha tebu sing kene cuk PK Jokin itu untuk perkembangan usaha. Kalau perkembangan modalnya kan nggih mlebet grup ini ya kali alumni aset ya, asetnya kita ada peningkatan ya 20 ada 37,21%. Pendapatan pendapatan kotor. apa gitu. Oh ini perkembangan modal ya, modal dari pihak ketiga, maaf ya. Perkembangan modal
ini ada pihak ketiga, yaitu terdiri yang sudah diperinci ya di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian ada dana hibah, kemudian Bisa ini berkembang itu sebesar sadar ini sampai kita karena pengaruh COVID. itu modelnya ya. Kemudian yang dana pihak ketiga ya ada simpanan umat, simpanan berjangka, simpanan pembiayaan dan simpanan saham ada 3.885.769.111 Memperbesar ini modal ya. Nah ini sedikit ini ya lumayan lah, nggak begitu jomplang ya. Modal kita sudah 600, kemudian dana pihak ketiga 3M. Ini jumlahnya terus ada. Jadi dana yang kita kelola itu mayoritas adalah dana pihak ketiga, dari tabungan ya, dari deposito dan saham ya. Jadi dari situ yang banyak ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sini BRT ya yang punya simpan pinjamnya itu masyarakat masih banyak ya, masyarakat yang minat dengan kita atau ini ya mempercayakan kepada BRT sehingga dana pihak ketiga ini cukup besar. Alhamdulillah, jadi masyarakat dan anggota masih percaya sepenuhnya telat pengelolaan manusia tapi lambat sing nomor sekawan dibanding dengan modal kita agak 60. Sementara kalau di sebenarnya modal itu dari modal BNP sebenarnya modal sebenarnya itu ya dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi pun lulus ya simpanan pokok dan simpanan wajib itu ya yang kali mawon Yogyakarta kata sing setunggal kali ke Jakarta Pak yang lainnya itu dari Bajeng kan KPU RI kan KPU PNS. Nah, ini untuk bab 5 yaitu keuangan dan administrasi. Ya, ini alhamdulillah pada RAT yang ke-28 pada per 31 Desember aset kita 4.573.294 rupiah. Nah ini kita tidak main-main ya. Kegiatannya ya begitu saja ya, baik itu disimpan pinjam, mereka ya kita ya rutinitas ya, kita baik masuk baik bulan ke bulan, tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita mencari perkembangan aset ya. Dan dibanding dengan tahun kemarin tahun 2022 kita naik ya, aset kita naik 21%. Jadi alhamdulillah kita masih dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola keuangan. Nah ini ilustrasinya ya pendapatan kita di tahun 2023 ya, dari total general pendapatan kita tahun 2023 itu ya 779.210 ya, ya lapor tapi kalau kita memperoleh pendapatan sekian ini rahasia Allah ya. Kalau kita mau berusaha, insya Allah akan memberikan hasil. Jadi hasil itu usaha itu tidak membohongi hasil. Kalau pengelolaannya aman. Kemudian beban biaya-biaya. Nah ini tapi tadi beliau yang kita untuk beban belum bisa menekan ya, karena memang ini pengeluaran itu memang masih besar ya, sehingga
datang terongan Naksabandi pendapatan Kontilia gitu. Pulau Kontilia. 779 ini pengeluarannya 703. Jadi Masih besar ya, kita belum bisa menekan biaya karena kita masih menyusunkan ini ya dana rehab ini ya rehab gedung ini. Pulau Rumi Tasik Jember Pak, Pulau Tasik kuliah gitu net kan Pulau. Pengeluarannya ya luar Semester sekawan besar, dulu. ya. Jadi itu penyusutannya itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun. Nah ini SHU belum dibagi Di bawah itu Jerman. 71.843 rupiah. Adapun ini ya untuk rangkaian acara HAT ini ya biaya itu 8 juta, kemudian SHU kemerdekaan awan 8.500.000, kemudian penanaman kita sebagai warga negara yang baik ya taat pajak ini setiap bulan ya kita mengeluarkan bukan kita tuh dari pendapatan kotor itu lebih aman. 0,5%. Ini putra-putra kulo Dalam 1 tahun itu kita mengeluarkan pajak ya pajak pendapatan atau badan itu 2 juta kontrolnya langsung kamil. kemudian diangkat 2,5% dari Kita sudah masuk ranah kolbul, sudah masuk ranah kolbul, kontrolnya lebih mudah. Apa gitu? Sudah main rasa. Kemudian kita mencadangkan dana pendidikan sosial ya 10% dari laba itu 3.900.000 ya. Kemudian SHU anggota, nah ini apabila kita masih bisa ya memberikan SHU kepada anggota sebesar 32.900.000. Kemudian SHU setelah dibagi atau laba dari BNT yang disetor ke BNT itu 7.845.400. Ini untuk 2023 dan bisa kita bandingkan misalnya ya kalau terjadi perolehan ya malah penurunan ya. Kalau di tahun 2022 kita dan itu SHU yang kita bagi 42.711, turun berapa sih? Ya karena tadi beban biaya kita masih sulit untuk ditangani. Itu ilustrasi ya perkembangan BNT Muhammadiyah Syariah Sekolah untuk laporan keuangannya bisa disimak sendiri, baca sendiri. Kemudian ini laporan laba ruginya. Kemudian daftar nama anggota di sini sudah tercantum ya 105 anggota sesuai dengan kewajibannya, simpanan pokok, simpanan wajib bisa dilakukan di sini. Jadi bisa melihat ya, sinten mawon sing derek memenuhi kewajiban dapat dilihat dari sini. Ya, si A, si B, maaf. Dan barangkali ada tidak kesesuaian ya, jumlah simpanan pokok dan jumlah wajibnya itu dari anggota bisa konfirmasi kepada pihak pengelola ya, nanti setelah acara atau pas jam kerja ini bisa dikonfirmasi ya dari data yang sudah kita input ini ya. Jadi kita turun 4 ya, turun anggota kita turun 4 orang karena ada yang keluar. Kemarin itu sebenarnya saya pertahankan
alasannya itu nggak bisa nambah ya, menambah bahan pokok yang 500 itu karena malu kan terus belum medal mawon buat saya yang 4 orang itu keluar. Sebenarnya nggak apa-apa, jadi bisa dicicil ya kali lagi ya untuk kewajiban melunasi tambahan simpanan pokok itu yang 500 itu kalau keberatan sekaligus itu bisa dicicil, jadi setiap bulan 100 atau 50 kami terima ya, sehingga sampai memenuhi kewajiban. Jadi ini ya bisa dilihat dari daftar ya anggota ini sudah berapa sih saya menjadi anggota itu uang saya di BNT itu berapa, bisa dilihat di sini ya. Jadi simpanan pokok ya dan simpanan wajibnya terpilih, Pak. kalau yang sudah melunasi ya per 31 Desember itu simpanan pokok jenengan itu 1 juta. Kemudian simpanan wajib yang dipotong setiap SHU 10.000, kemudian tahun kemarin ditambah 10.000 jadi 20.000 itu sudah untuk ini ya simpanan wajib yang per anggota itu 2.280.000 per 31 Desember. Jadi duit sampean ya per anggota itu kalau yang memenuhi sampai pelunasan itu 3.280.000. Jadi dengan sawani mboten tanggal kantor tinggal data itu insya Allah pun Jawa. Dengan jadi anggota itu berapa sih uang yang mengendap di BNT yang sudah mengendap setiap RAT dipotong 120 ya itu, dan kemudian tahun ini maaf ya kita ya sesuai dengan ini ya kesepakatan kita itu dari hasil SAU itu kita potong untuk melunasi simpanan wajib ya. Jadi karena sudah naik 10.000 jadi sekarang 20.000 kali 12 bulan berarti 240.000. Jadi misalkan oleh SHU 250 kemudian dipotong 240 ya penerimanya sekat. Jangan dilihat sekatnya, tapi saya sampai simpanan apa membayar tunang wajib itu 240 besar kan. Nah, kalau belum naik kan nggak kroso ya, karena 10.000 itu ya harus jelas. itu kali 12 kali 20 kan dapat Teo ketok ya bukan oleh 250 dijubul 120 aja sering komunikasi kali satu sih sudah saya itu oleh kalau butuhnya di Jakarta anggota baru kalau bilang gue bahasa kayak itu apa boleh lewat dengan tak sih tapi kan sudah jelas apa simpanan wajib jadi juga nggak mikir kita sudah bilang bayar simpanan wajib langsung sama orang ayo koperasi ini koperasi ya alhamdulillah itu kemudian daftar persediaan barang ATK makanya aku lagi itu optimis ya, lah Indonesia selama itu 11 juta itu lembar. Ini sing persediaan barang apotek itu 180.000 juta itu di bendel itu dijilid itu sekian ya laporan persediaan barang apotek itu ya. Jadi nggak saya masukkan masalahnya sama ini itu laporannya di dalam untuk daftar persediaan barang obat ya. Itu di dalam di sini sudah lihat di masa yang sama di Maroko itu laporan paling kadang keuangannya bisa dilihat itu ya persediaan dan di itu sana ya 100 itulah yang
melawan Perancis. Ya, Ketika 185 juta sampai pekerjaan akhirnya barang yang jadi di sana yang rekor ada di Maroko apotek. termasuk Jadi Iya. ini di Lebokno ini lapor aja Insya Allah. jadi nggak saya Memang masukkan perlu kita hanya yang kenalkan ke rekor. Ya. demikian ya laporan kayak LPC BMT Muamalah Syariah Tidak masalah, seperti masalah. Yang penting kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada sanggahan atau radikal, tanggapan peserta rapat anggota tahunan dipersilakan. Perkenalkan, alhamdulillah. Ini Oh, ada. Pak Roni monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya tidak ada macam-macam. Hanya Satu macam aja. ketika saya melihat bagi anggota koperasi yang tidak masa itu saya baca yang selama ini beritanya gimana saya tahu karena nggak kelihatan orangnya. Ada yang namanya kalau nggak salah itu Robit. Ada yang kedua namanya Baroro. Kemudian yang ketiga namanya Suyanto. Nah itu. Ini kalau beritanya gimana, kemudian kondisinya gimana, kalau sakit kita doakan semoga sembuh, kalau berita semoga cepat dapat jodoh, agar terkait kesehatan, keselamatan, itu saja. Terima kasih. Yang lain dari suara halus, ibu barangkali ada yang nanya ya suara lembut, suara halus. Boleh nonton, yeay. Ini langsung ditanggapi oleh pengurus. Baik, menurut semua Barori ini luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti dapat terus paling besar, Bang. Oke. Mungkin kalau bantu ngangkatin dia, oke. Terus, kira-kira gede mejo nih lagi diangkat beli, oke. Baik, matur suwun masukannya Barori menurut kami. Oh, oke. Nah, punten. Jadi beliau menanyakan terkait dengan keaktifan dari anggota koperasi. Memang ini sempat menjadi salah satu bahan diskusi pada rapat pengurus, gitu. Jadi kita kemarin diskusi anggota ini, yang pasti anggota-anggota yang sampun sumare kita doakan dan memang nanti kita pasar-pasar di belakang. Depan sudah ada pengunggangnya, alhamdulillah. Coba jomplang mengguri nanti bahaya. Aku sudah mudah, sudah mau hadir dan duduk di depan. Yang duduk di belakang kita pertimbangkan nanti. Untuk hadiahnya dulu aku saja. Itu kabar Rory. Matur suwun diingatkan. Kalau nambahin terkait dengan keberadaan itu sebelum pindah atau pulang kampung itu sempat kami tanya Pak, bagaimana Mas Robit ini keanggotanya diambil apa tidak? Nggak usah Pak, biar nama saya tercantum di BMT. Jadi tetap nanti SHU-nya kita langsung masukkan ke tabungannya, Pak, karena punya tabungan. Tapi beliau sudah pulang kampung di Kalimantan. Jadi pegawai negeri ya Pak ya, waktu itu karena pindah dari pegawai negeri di Kalimantan. Kemudian Baroro itu ini Pak alumni UNAS, sekarang jadi guru SMP Batul Buang.
sekarang jadi waka ya, jadi waka di SMP Batu Buang. Jadi domisilinya masih di sini. Ini mungkin masih ngajar, jadi nggak bisa hadir. Aktif Pak, Prawo, beliau. Nah itu alumni Bundas tahun berapa? Kemudian yang Mas Yanto itu TU mantan TU yayasan ya, juga gitu karena ini masih mohon maaf ya, masih ada tabungan di BLT sehingga seberapa pun apa yang kita terima ya itulah. Yang kedua salam dan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Kalau Bapak dari itu sebenarnya rohnya koperasi itu ya anggota itu ya tidak roh, itu tidak roh. Karena rohnya koperasi itu ya pengurus harian sing ngomong apa tuh buat dino ini ini mau dengan kalau persentase kan berbeda kan hanya yang naik-naik dan sedikit sekali. Saya ingin bahwa dino ini namanya sehari digaji 100 kan sudah 3 hari itu sudah dalam 1 bulan kan sudah 3 juta dalam 1 tahun. Pak saya itu dunia gajinya itu 30 juta. Entah lah, saya udah dibagi. Ini yang ada. Ya, kalau kita sebagai anggota itu harus duduk manis, supaya SAUA, dari bisa berkelok. Ini tahu orang mau ngasih mulai asam ejen kan betul tertarik belas ya. Masih tertarik kan itu anggota yang aktif. Aktif itu mau cemil. Oke, kemudian semuanya barokah ya. Amin. Sebagai kolam betul bertanya. Sambutan sudah semuanya sudah gamblang. Oke. Kalau ada sesuatu yang ganjal, mohon alangkah lebih bijaknya, panjenengan langsung menemui aja, supaya tidak ada jadi debat kusir ramai itu. Oke. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pendapatan. Ya pendapat dan pendapatan panjenengan monggo disampaikan. Kalau secara rapat kadang-kadang semakin molor semakin namun ini yang saya ulang-ulangkan kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi mudah-mudahan semua ini membawa berkat diri dari Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih asli kesampaian. selanjutnya adalah Jokan, yang kita tunggu-tunggu Podoroto, yaitu pembinaan dari apa kepala Yayasan dinas koperasi dan Aliksani, UM Kabupaten YPI Jombang. Aliksani, Ini suatu penghormatan di Galan Saking, Buyut, PMT Muhammad Badik Syariah pada saat FAT dihadiri langsung kepala kepada Kebiru kan Bapak Fahruddin ini Polsek. SHM Itu ngalir Pak, ini ternyata KUD mah, KUD mah, di daerah. terima kasih atas pembinaannya dari Bapak Fahruddin SHM selaku Dinas Koperasi dan UMKM. Demikian ya acara rangkaian acara laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2023 bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima ya dengan baik oleh seluruh anggota. Kami sebagai pengelola acara apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan keberkahannya. Untuk doa kami mohon Bapak Aswadi Fatwa kami serahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana-mana ketika sampai yang sudah di belakang yang tidur di depan. Ya, karena saya bukan waktu doa yang pertama kali yang kita harapkan karena ada salah satu dari program pengurus kita yang sedang sakit sampai sekarang belum diberikan kesembuhan, semoga segera diberikan kesembuhan dan kami mohon Fatihah. Yang kedua, Fatihah kepada seluruh jajaran yang mengurusi pondok pesantren Kebulan, dan juga seluruh yang mengurusi daripada Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terakhir kepada PNU. Jika PNU ini telah mengaktifkan regulasi dengan baik. Amin. Saat jaga Al-Fatihah. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir ولا تدع في قلوبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتغفر لنا وتبلغنا بأعظم غير اللهم إنا نسألك بالحج وإياك نستعين بالعذاب kita sebagai melakukan maksudnya dengan suatu hubungan dengan Allah. Kami kesehatan kami suatu kesempatan akhir Allah. Ya Allah ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim mustaqim. Dijadi Allah. Dengar doa kita ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya dari mana aku sampai kebetulan ya Allah ya Allah Allah langsung dengan masih apa pada orang lain Allah madina bina hadai bina bina bina
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت والله اشفي بعد شفاء ولا شفاء شفاء يا الله يا الله نسألك يا بعز الله وتولي يا الله يا الله ربنا إنا نسألك نسألك ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ونسألك الله بحق مولى رسولك على حبيبك خير خلق يا ربي بالمصطفى فجل مقاتلنا ومغفرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dan acara yang selanjutnya yang kita tunggu adalah pembagian press sambil ini menikmati dengan baksonya.